Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa seolah ada sesuatu di dalam dirimu yang sudah lama memanggil, tapi tak pernah benar-benar kamu dengarkan? Sebuah cahaya, kecil tapi hangat. Sebuah bisikan, lembut tapi tegas. Ia tidak memaksa. Ia hanya menunggu. Dan hari ini, entah bagaimana, langkahmu membawamu ke sini. Mungkin ini kebetulan. Mungkin ini takdir. Atau mungkin ini cara Tuhan menunjukkan bahwa perjalananmu belum selesai. Bahwa ada satu pintu yang masih ingin Ia buka dalam hatimu. Pintu yang hanya bisa disingkap oleh orang-orang yang siap menerima kebenaran tentang dirinya sendiri. Jika kamu merasa kata-kata ini sedang berbicara langsung kepadamu, maka tetaplah bersama saya. Karena apa yang akan kamu dengar setelah ini bisa menjadi perubahan yang selama ini kamu cari. Bab 1, hening itu gerbang awal menuju cahaya. Dalam perjalanan batin para kekasih Allah, hening bukanlah keadaan ketika dunia berhenti bersuara, tetapi ketika hati berhenti berperang dengan dirinya sendiri. Hening yang mereka maksud adalah ruang lembut di dalam dada, tempat segala kegelisahan meletakkan senjatanya, dan nafas kembali menemui asal ketenangannya. Para wali tidak mencari tempat sunyi, karena keheningan sejati bukanlah tempat, melainkan keadaan jiwa. Mereka menemukan hening di tengah hiruk-pikuk pasar, di tengah suara manusia yang berdesak-desakan, bahkan di tengah gemuruh takdir yang tak dapat dihindari. Di titik itulah mereka memahami bahwa cahaya tidak turun kepada hati yang tergesa-gesa, tetapi kepada hati yang sanggup berhenti sejenak dari dunia hening. Yang pertama kali dibuka oleh Allah kepada para wali adalah ketenangan yang tidak dibuat-buat. Sebuah keadaan di mana hati tidak lagi mengikuti gelombang pikiran yang berlari kencang, dan jiwa tidak lagi terombang-ambing oleh keinginan yang saling bertabrakan. Dalam keadaan ini, seseorang mulai melihat kenyataan tanpa kabut, merasakan kesunyian tanpa merasa kesepian, dan memahami bahwa Allah lebih dekat dari segala hal yang selama ini membuatnya resah. Para wali menyaksikan bahwa ketika batin mulai jernih, cahaya ilahi memantul di permukaan hati, seperti cahaya matahari yang menari di atas air yang tenang. Pantulan pertama itu adalah tanda bahwa seseorang sedang dipanggil untuk masuk lebih dalam. Setiap wali memiliki perjalanan berbeda untuk menemukan keheningan mereka. Ada yang menemukannya dalam sujud panjang, pada malam-malam yang sunyi, ketika seluruh dunia tertidur dan hanya Allah yang terjaga. Ada yang menemukannya setelah melalui badai kehidupan yang membuat mereka kehilangan segala pegangan, hingga satu-satunya tempat kembali hanyalah Tuhan. Ada pula yang menemukannya melalui latihan panjang menundukkan nafsu, menahan kata dan menahan reaksi. Namun apapun jalannya, semua berakhir pada titik yang sama, bahwa hening adalah pintu yang hanya bisa dibuka oleh kerendahan hati, bukan oleh kecerdasan atau kekuatan. Hening adalah anugerah, bukan hasil upaya semata. Dalam keheningan itu, para wali mulai mengenali bahwa banyak suara yang mereka anggap sebagai diri mereka, ternyata hanyalah gema dari pikiran yang tidak pernah diam. Suara ketakutan, suara ambisi, suara perbandingan, suara penilaian, semua itu selama ini berdesakan di dalam diri hingga sulit membedakan mana suara hati yang sejati dan mana sekadar kebisingan batin. Ketika keheningan hadir, suara-suara itu mereda dan yang tersisa hanyalah bisikan lembut yang datang dari tempat terdalam dalam diri. Bisikan itu tidak memerintah, tidak memaksa, tidak menakutkan, ia hanya mengarahkan. Dan arah itu selalu mengarah kepada Allah. Keheningan akhirnya mengajarkan bahwa ada dua dunia dalam diri manusia. Dunia yang dilihat oleh mata dan dunia yang dirasakan oleh ruh. Dunia pertama penuh bentuk, penuh gerak, penuh suara. Dunia kedua sunyi, luas, lembut, dan tidak pernah menipu. Para wali memilih untuk tinggal lebih lama di dunia yang kedua, karena di sanalah cahaya Allah terasa lebih nyata. Di sanalah makna-makna turun tanpa suara, dan di sanalah hati menemukan tempat pulangnya. Hening bukan sekadar keadaan, ia adalah gerbang menuju cahaya yang tidak dapat dijelaskan, hanya dapat dirasakan oleh hati yang bersedia melembut. Bab 2, ketika suara dunia tidak lagi menguasaimu.
Ada satu momen dalam perjalanan para wali ketika mereka mulai menyadari bahwa suara dunia tidak lagi memiliki kuasa seperti sebelumnya. Bukan karena dunia menjadi lebih tenang, tetapi karena hati mereka telah menemukan pusat baru untuk kembali. Mereka telah belajar untuk tidak lagi terombang-ambing oleh komentar manusia, oleh kabar buruk yang datang tiba-tiba, atau oleh perubahan keadaan yang kadang terasa tidak adil. Hati yang telah dilatih untuk hening menjadi seperti samudra yang luas. Angin tetap berhembus di permukaannya, tetapi tidak mampu mengguncang kedalaman yang sunyi. Dari kedalaman itulah para wali belajar melihat segala sesuatu dengan mata yang lebih jernih. Ketika seseorang mencapai titik ini, ia mulai memahami bahwa banyak kegelisahan yang ia anggap berasal dari luar, sebenarnya datang dari dalam. Dunia memang gaduh, tetapi kegaduhan yang paling menakutkan adalah kegaduhan yang berputar-putar di dalam kepala para wali. Menyadari hal ini jauh sebelum manusia modern mengenal istilah kesehatan mental. Mereka tahu bahwa hati yang tidak pernah berhenti berbicara kepada dirinya sendiri akan lelah. Dan kelelahan itu membuat seseorang mudah digoyahkan oleh hal kecil. Maka para wali menenangkan batin mereka, bukan agar dunia berubah, tetapi agar diri mereka berhenti mengulang-ulang cerita yang melemahkan. Dalam proses membebaskan diri dari pengaruh suara dunia, para wali selalu memulainya dengan satu latihan sederhana. Memperlambat setiap respon. Mereka tidak tergesa-gesa memberi jawaban, tidak terburu menilai, dan tidak tergoda untuk segera bereaksi. Di dalam jeda yang mereka ciptakan, Allah menyelinap masuk dengan hikmahnya. Dalam jeda itu, hati punya ruang untuk melihat segala sesuatu dari jarak yang lebih luas. Mereka belajar bahwa terkadang hikmah terbesar justru muncul dari tidak melakukan apa-apa sesaat. Karena kebijaksanaan bukan muncul dari cepatnya reaksi, tetapi dari jernihnya kesadaran. Lalu tibalah satu kesadaran yang lebih dalam, bahwa ketenangan bukan berarti seseorang tidak memiliki masalah. Para wali menghadapi cobaan besar, bahkan seringkali lebih berat daripada manusia biasa. Namun mereka tidak hidup dari reaksi, mereka hidup dari makna dunia, mungkin berisik di sekitar mereka. Tetapi mereka memilih untuk tidak membiarkan kebisingan itu menyeberang ke dalam dada. Mereka menjaga hati seperti seseorang menjaga lampu kecil dalam badai, bukan dengan berusaha memadamkan angin, tetapi dengan melindungi cahaya itu dari dalam. Cahaya itu adalah zikir, keyakinan, dan rasa bergantung kepada Allah. Akhirnya, ketika suara dunia sudah tidak lagi menguasai mereka, para wali mulai mendengar sesuatu yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang sangat lembut. Suara halus yang memanggil mereka menuju petunjuk yang lebih tinggi. Suara ini tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan rasa. Rasa yang membuat mereka tahu kapan harus diam, kapan harus melangkah, dan kapan harus menyerahkan segalanya kepada Allah. Dari sinilah dimulai perjalanan batin yang lebih dalam, ketika dunia tidak lagi menentukan arah seseorang, melainkan hati yang telah dibimbing oleh cahaya. Dan di titik itulah, seorang hamba mulai benar-benar mengenal Tuhannya. Bab 3, di mana sunyi itu berasal. Ada satu rahasia yang sering luput dari perhatian manusia, bahwa keheningan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam diri, seperti mata air yang memancar tanpa suara, namun memberi kehidupan pada seluruh ladang batin. Para wali menyadari hal ini sejak awal perjalanan mereka, bahwa untuk menemukan sunyi, seseorang tidak perlu mematikan suara dunia, tetapi menenangkan riak-riak kecil yang bergerak di dalam hati sendiri. Karena sejatinya, sunyi bukan tentang tidak ada yang berbicara, tetapi tentang tidak ada yang mengganggu. Di dalam titik itu, seseorang baru memahami bahwa Allah tidak mendekat melalui keramaian, melainkan melalui ruang yang cukup agar hati dapat mendengarnya. Ketika seseorang mulai mengenal asal keheningannya, ia mulai memahami bahwa setiap napas adalah penjaga pintu menuju batin. Para wali berjalan dengan napas yang panjang dan tertata, bukan karena mereka sedang berlatih pernapasan, tetapi karena mereka sedang menyadari kehadiran Allah dalam setiap tarikan dan hembusan yang terjadi tanpa diminta. Nafas itulah yang melembutkan gelombang hati, menundukkan ego yang gelisah, dan membuka ruang di mana sunyi dapat menetap seperti tamu agung yang disambut dengan penuh hormat. Dan ketika sunyi itu mulai tinggal, seseorang merasakan bahwa hidupnya tidak lagi dipenuhi
dorongan untuk bereaksi, tetapi dorongan untuk memahami. Para wali juga menyadari bahwa sunyi memiliki bahasa yang tidak diucapkan, tetapi mengajarkan. Dalam diam, mereka merenungi gerakan-gerakan halus takdir, bagaimana setiap kejadian yang tampak kecil ternyata membawa pesan yang besar. Mereka melihat bahwa Allah tidak hanya berbicara melalui ayat-ayat yang tertulis, tetapi juga melalui kejadian yang dilukiskan di sepanjang hidup. Dalam kesunyian hati, mereka membaca tanda-tanda itu, seperti membaca kitab yang tidak pernah selesai diturunkan. Dan mereka pun mengerti bahwa ilmu Allah terlalu luas untuk dibicarakan, namun sangat dekat untuk dirasakan. Ada pula saat-saat di mana sunyi menjadi ujian. Ketika seseorang merasa sendiri, kosong, seolah tidak ada jawaban. Namun para wali mengajarkan bahwa justru pada saat itulah Allah sedang mempersiapkan hati untuk menerima sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang tidak mungkin masuk ketika hati masih penuh dengan kebisingan dunia. Sunyi yang terasa sepi itulah yang akhirnya berubah menjadi sunyi yang penuh cahaya. Dari fase itu seseorang belajar bahwa untuk naik kepada Allah, hati perlu dikosongkan terlebih dahulu, sebagaimana bejana tidak bisa diisi jika masih penuh air keruh. Dan ketika seseorang telah melewati lapisan-lapisan sunyi itu, ia akan merasakan satu keadaan yang tidak dapat disalahpahami, bahwa keheningan sejati adalah tempat Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Bukan melalui gemuruh, bukan melalui keajaiban yang mencolok, tetapi melalui sentuhan halus yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang benar-benar hening. Pada titik itu, seseorang tidak lagi mencari tanda-tanda luar, karena ia telah menemukan sumber dari segala tanda. Itulah keheningan para wali, sunyi yang bukan sekadar sunyi, tetapi tempat di mana ilmu besar Allah menyingkapkan diri. Bab 4, saat hati mulai mendengar. Ada sebuah tahap dalam perjalanan batin yang hanya dapat dicapai ketika seseorang sudah cukup lama duduk dalam keheningan. Saat hati mulai mendengar. Bukan mendengar dengan telinga, bukan pula menangkap suara seperti manusia biasa, tetapi merasakan getaran halus yang seakan datang dari arah yang tidak diketahui. Para wali sering menyebutnya sebagai bisikan rahmat, sesuatu yang tidak dapat dipaksakan, hanya dapat disambut dengan hati yang jernih. Pada fase ini, seseorang mulai memahami bahwa suara Allah bukanlah bunyi, melainkan petunjuk yang menenangkan dan menuntun. Dan ketika hati pertama kali merasakannya, dunia seakan berhenti sejenak, memberi ruang agar pesan itu bisa benar-benar masuk. Ketika hati mulai mendengar, seseorang menyadari bahwa ternyata selama ini ia hidup dalam kebisingan batin. Banyak suara yang ia kira miliknya sendiri, ternyata hanya gema dari ketakutan, keinginan, dan kebiasaan dunia yang terus memaksa untuk didengar. Para wali memurnikan hati mereka dengan cara mengamati suara-suara itu, tanpa melibatkan diri, membiarkannya datang dan pergi, tanpa memberi mereka kekuasaan. Seiring waktu, suara-suara itu melemah, dan hati pun mulai mengenali mana yang berasal dari ego, mana yang berasal dari cahaya. Proses membedakan suara inilah yang disebut sebagai furqan, kemampuan untuk melihat dan memahami dengan jernih. Dalam keadaan hati yang mulai terbuka itu, seseorang juga mulai menemukan bahwa hidup sebenarnya sangat lembut, hanya saja manusia terlalu terburu-buru untuk merasakannya. Segala sesuatu memiliki ritme yang ditetapkan oleh Allah. Dan ketika hati mampu mendengar ritme itu, seseorang tidak lagi menantang takdir, melainkan menari bersamanya. Para wali selalu selaras dengan ritme ini. Mereka tidak memaksakan apapun, tidak menolak apapun. Setiap kejadian mereka sambut seperti tamu yang membawa pesan. Itulah mengapa langkah mereka tampak ringan, keputusan mereka tenang, dan wajah mereka selalu memancarkan kedamaian yang tidak dibuat-buat. Saat hati mendengar, seseorang juga mulai memahami rahasia mengapa doa para wali begitu mudah dikabulkan. Bukan karena mereka memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain, tetapi karena hati mereka telah selaras dengan kehendak Allah. Mereka tidak berdoa untuk memenuhi keinginan ego, tetapi memohon apa yang memang sudah ditetapkan sebagai kebaikan. Doa-doa yang keluar dari hati yang benar-benar hening, itulah yang menembus langit tanpa penghalang. Dan ketika seseorang mencapai titik ini, ia menyadari bahwa doa yang paling kuat bukanlah yang paling panjang, melainkan yang paling jernih. Dan pada akhirnya, ketika hati sudah mampu mendengar dengan jelas,
seseorang akan memahami bahwa seluruh perjalanan keheningan bukanlah tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang menemukan Allah di dalam setiap detail kehidupan, di dalam langkah yang pelan, di dalam napas yang perlahan, di dalam keputusan yang sederhana. Hati yang mendengar adalah hati yang telah disiapkan untuk menerima cahaya. Dan cahaya itu tidak pernah datang dengan keras. Ia datang dengan kelembutan yang membuat seseorang menangis tanpa suara. Karena ia menyadari bahwa selama ini Allah selalu dekat. Hanya saja hatinya yang belum cukup hening untuk mendengarnya. Bab 5. Diam yang mengubah takdir. Ada satu rahasia besar yang dipahami para wali ketika mereka memasuki keheningan yang paling dalam. Bahwa diam bukan hanya sikap tubuh, tetapi keadaan jiwa yang dapat mengubah aliran takdir. Diam yang mereka maksud bukanlah diamnya orang yang tidak punya jawaban, melainkan diamnya seseorang yang sedang membuka ruang bagi Allah untuk bekerja melalui dirinya. Dalam diam seperti itu, hati tidak mendorong apa-apa, tidak menolak apa-apa, sehingga apapun yang turun dari langit dapat diterima dengan sempurna. Para wali mengajarkan bahwa dalam keadaan diam yang sesungguhnya, seseorang lebih dekat kepada perubahan besar daripada ketika ia berteriak meminta. Karena dalam diam, seseorang menyerah kepada kehendak Allah dengan sepenuhnya. Saat seseorang belajar untuk diam, ia mulai menyadari bahwa banyak keputusan hidupnya dulu dibuat dalam keadaan terburu-buru. Ia mendahului kehendak Allah tanpa sadar, berlari ingin menyelesaikan takdir sebelum waktunya tiba. Para wali tidak begitu. Mereka berjalan dengan langkah yang lambat, bukan karena mereka ragu, tetapi karena mereka menunggu isyarat halus dari langit. Mereka mengajarkan bahwa siapa yang tergesa-gesa akan kehilangan arah, tetapi siapa yang mau diam sejenak akan mampu melihat jalan yang sebelumnya tersembunyi. Diam itu bukan pasrah yang pasif, tetapi kesiapan untuk menerima petunjuk yang lebih tinggi dari logika manusia. Diam juga membuat seseorang lebih mudah melihat bagaimana Allah mengatur hidupnya. Dalam keheningan batin, ia mulai mengenali pola-pola halus yang sebelumnya tidak ia sadari. Bagaimana Allah menutup satu pintu bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengarahkannya. Bagaimana satu kegagalan justru membuatnya berpindah ke jalur yang menyelamatkan. Bagaimana satu pertemuan kecil ternyata menjadi titik perubahan besar. Para wali membaca semua ini dalam diam, seperti seseorang membaca ayat-ayat yang terbentang di dalam hidupnya sendiri. Dan semakin dalam ia diam, semakin jelas ia melihat bahwa tidak ada satu pun langkahnya yang berdiri tanpa maksud. Pada saat-saat tertentu, diam justru menjadi doa yang paling kuat. Ketika hati sedang hening dan tidak meminta apapun, Allah menurunkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa diminta oleh kata-kata. Para wali mengatakan bahwa ada keadaan di mana seorang hamba hanya duduk diam, tetapi Allah membuka pintu-pintu rezeki, pintu pemahaman, dan pintu kedekatan tanpa diminta. Itulah diam yang mengandung ibadah paling dalam. Ibadah di mana hati tidak menggerakkan keinginan, namun menerima limpahan karunia yang Allah berikan dengan penuh kasih. Diam seperti itu tidak hanya mengubah seseorang, tetapi mengubah perjalanan hidupnya secara perlahan namun pasti. Dan ketika seseorang telah merasakan bagaimana diam bekerja dalam hidupnya, ia akan memahami bahwa diam bukan hanya alat untuk tenang, tetapi jembatan menuju takdir yang terbaik. Ia tidak lagi merasa perlu menekan, memaksa, atau mengatur segalanya sendiri. Karena ia telah melihat dengan mata batin bahwa ada kekuatan yang jauh lebih lembut, namun jauh lebih kuat, yang bekerja secara halus namun sangat presisi. Dia memberinya keyakinan baru bahwa ketika hati menyerah kepada Allah, takdir pun ikut patuh kepada hati yang pasrah. Inilah diam para wali, diam yang bukan kosong, tetapi penuh kuasa, bukan pasif, tetapi menjadi tempat di mana kehendak Allah turun tanpa penghalang. Bab 6. Ketika cahaya turun tanpa suara. Ada satu momen yang sering disebut para wali sebagai titik paling halus dalam perjalanan ruhani. Saat cahaya turun tanpa suara cahaya, itu bukan berupa kilatan, bukan penglihatan gaib yang mencolok, dan bukan pula sesuatu yang membuat tubuh bergetar. Cahaya ini turun dengan cara yang berbeda, pelan, teduh, tidak mengumumkan dirinya. Namun tiba-tiba seseorang merasa hatinya menjadi lebih luas daripada sebelumnya.
Ia merasakan kedamaian yang tidak ia cari, ketenangan yang tidak ia rencanakan, dan keyakinan yang seakan ditanamkan langsung ke dalam jiwanya. Pada saat itu seseorang akan mengerti bahwa cahaya Allah tidak membutuhkan gerbang megah untuk masuk. Ia hanya membutuhkan hati yang cukup hening untuk merasakannya. Ketika cahaya turun, seseorang biasanya tidak menyadarinya pada detik pertama. Cahaya itu muncul seperti fajar yang merayap perlahan, menyinari hati tanpa menciptakan bayangan. Para wali merasakan kehadirannya sebagai kejernihan. Mendadak, masalah yang dulu terasa berat, tiba-tiba tampak ringan. Perkara yang dulu membingungkan tiba-tiba menjadi jelas. Dan luka yang dulu terus menjerit tiba-tiba menjadi jinak. Cahaya tidak menghapus masalah, tetapi mengubah cara hati memandangnya. Cahaya tidak menyingkirkan ujian, tetapi memberi kekuatan agar seseorang mampu melewatinya tanpa kehilangan ketenangan. Itulah mengapa para wali tampak tidak tergoyahkan. Bukan karena hidup mereka tidak diuji, tetapi karena cahaya yang turun membuat mereka melihat dunia dari tempat yang lebih tinggi. Cahaya juga mengajarkan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan lisan, yakni bahwa Allah lebih dekat daripada segala rasa takut, lebih luas daripada segala keinginan, dan lebih lembut daripada segala doa yang pernah dipanjatkan seorang hamba. Ketika cahaya itu turun, seseorang merasakan kasih sayang Allah melingkupinya. Seperti udara yang tidak terlihat, namun tak bisa dipisahkan dari hidupnya. Ia merasa dipeluk tanpa tangan, dituntun tanpa suara, dan dijaga tanpa ia harus memohon berulang kali. Para wali hidup dalam keadaan seperti ini, selalu berada dalam jangkauan rahmat yang tidak pernah meninggalkan mereka, dan mereka tahu bahwa cahaya itu akan terus turun selama hati mereka tetap bening dan tidak dikotori oleh ambisi dunia. Namun kedatangan cahaya tidak selalu tanpa ujian. Sebelum cahaya turun, biasanya ada masa gelap yang harus dilewati seseorang, masa di mana ia merasa hilang arah, merasa doanya tidak didengar, dan merasa dirinya berjalan sendirian. Para wali mengetahui bahwa fase itu bukanlah penolakan, melainkan persiapan. Allah sedang membersihkan ruang di dalam hati, menyingkirkan segala yang menghalangi, sebelum akhirnya menurunkan cahaya yang lebih kuat daripada kegelapan itu sendiri. Itulah sebabnya mereka tidak takut ketika kehilangan rasa, tidak gelisah ketika doa terasa hampa, karena mereka tahu bahwa setelah hening yang paling pekat, akan turun sesuatu yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Dan ketika cahaya itu akhirnya menetap, seseorang akan merasakan perubahan yang tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Hatinya menjadi lebih mudah memaafkan, lebih ringan dalam bersyukur, lebih cepat kembali kepada Allah ketika tergelincir. Ia tidak lagi mencari pengakuan dunia, karena ia telah menemukan cahaya yang tidak bisa diberikan siapapun kecuali Allah sendiri. Pada titik itu, ia mengerti mengapa para wali lebih banyak diam, lebih banyak menunduk, dan lebih banyak menyendiri, karena mereka tidak ingin cahaya itu hilang. Mereka ingin menjaganya, merawatnya, dan menguatkannya, sebab mereka tahu inilah cahaya yang akan memandu langkah mereka hingga akhir hayat. Bab 7. Ruang sunyi tempat Allah mengajar. Ada satu kenyataan yang hanya diketahui oleh mereka yang telah lama tinggal dalam keheningan batin, bahwa ada ruang sunyi di dalam diri manusia yang tidak bisa dimasuki siapapun kecuali Allah. Ruang itu bukan bagian dari pikiran, bukan pula ruang di dada, tetapi ruang halus yang hanya terbuka ketika seseorang berhenti berlari dari dirinya sendiri. Para wali belajar untuk memasuki ruang ini bukan dengan zikir yang keras, bukan dengan gerakan yang megah, tetapi dengan menenangkan diri sampai tidak ada lagi yang tersisa, kecuali kesadaran bahwa mereka sedang dilihat oleh Allah. Dan ketika ruang itu terbuka, mereka merasakan sesuatu yang sangat lembut, sebuah kehadiran yang tidak berbentuk tetapi sangat nyata, yang membuat mereka ingin tetap berdiam di sana selama mungkin. Di dalam ruang sunyi itulah Allah mengajar hambanya dengan cara yang tidak bisa disampaikan oleh lisan atau tulisan. Tidak ada suara yang terdengar, tidak ada kalimat yang muncul, tetapi hati tiba-tiba memahami sesuatu yang sebelumnya tidak pernah tersentuh. Para wali menyebutnya ilham, semacam pengetahuan yang turun langsung, tanpa perantara, yang tidak bisa diperdebatkan karena ia datang dengan keyakinan yang sempurna.
Ilham ini sering muncul dalam bentuk perasaan yang kuat, seperti dorongan untuk melakukan sesuatu, atau ketenangan yang menandakan bahwa keputusan yang diambil sudah benar. Dan setiap kali ilham itu turun, para wali merasakan bahwa Allah benar-benar dekat, mengajar dengan kelembutan yang melampaui apapun yang pernah mereka pelajari di dunia luar. Namun memasuki ruang sunyi ini bukan perkara sederhana. Hati yang masih dipenuhi keluhan, ketakutan, dan keinginan seringkali tidak mampu merasakannya. Oleh sebab itu, para wali membersihkan hati mereka dengan sabar, bukan dengan memaksakan diri, tetapi dengan membiarkan setiap emosi lewat dengan penuh kesadaran. Mereka tidak melawan, mereka tidak menyembunyikan, mereka hanya melihat. Dan dengan melihat, hati mereka perlahan menjadi jernih. Ketika hati tenang seperti permukaan air yang tidak terusik, ruang sunyi itu mulai terlihat. Ia tidak datang secara tiba-tiba, tetapi muncul seperti cahaya lembut yang perlahan memperlihatkan bentuknya. Dan ketika seseorang mulai masuk ke dalamnya, ia tahu bahwa ia berada di hadapan sesuatu yang suci. Di dalam ruang sunyi itu, seseorang juga belajar memahami dirinya sendiri dengan cara yang belum pernah ia alami. Ia mulai menyadari betapa banyak gerakan hidupnya dulu digerakkan oleh rasa takut atau ambisi, bukan oleh keikhlasan. Ia melihat bagaimana egonya berdiri di setiap persimpangan, menuntut, memaksa, dan mengendalikan. Dan pada saat itu juga ia merasakan keinginan kuat untuk melepaskan semua yang tidak perlu. Para wali menjalani proses ini berulang kali, sampai mereka benar-benar ringan, seolah tidak membawa apa-apa lagi selain keyakinan kepada Allah. Dan dalam keadaan ringan, itulah hikmah-hikmah Allah turun dengan lebih mudah. Dan ketika seseorang akhirnya mampu tinggal di ruang sunyi itu dengan konsisten, hidupnya berubah dengan cara yang sangat halus, namun sangat mendalam. Ia menjadi lebih peka terhadap pertanda, lebih hati-hati dalam melangkah, dan lebih yakin dalam memutuskan sesuatu. Tidak ada lagi kebingungan yang menyiksa, karena hatinya telah memiliki tempat kembali setiap kali dunia menjadi bising. Itulah ruang sunyi para wali, tempat di mana Allah mengajar tanpa kata, membimbing tanpa suara, dan menuntun tanpa terlihat. Siapapun yang pernah merasakannya akan mengerti bahwa seluruh perjalanan spiritual pada akhirnya bertujuan untuk sampai ke satu tempat, sebuah ruang kecil di dalam diri, yang ternyata adalah pintu menuju kedekatan dengan Allah yang sesungguhnya. Bab 8. Ketika dunia tidak lagi mengganggu. Ada satu keadaan yang sangat dirindukan para pencari jalan batin saat dunia tidak lagi mengganggu. Bukan karena dunia berubah menjadi lebih tenang, tetapi karena hati seseorang telah menemukan titik hening yang tidak bisa disentuh oleh hiruk-pikuk apapun. Pada tahap ini, seseorang berjalan di tengah keramaian, namun merasa sedang berada dalam ruang yang damai. Ia mendengar suara manusia, tetapi tidak terguncang olehnya. Ia menghadapi urusan dunia, tetapi tidak tenggelam di dalamnya. Para wali hidup dalam keadaan seperti ini. Mereka hadir bersama manusia, tetapi hatinya bersama Allah. Mereka bergerak di dunia, tetapi jiwanya tidak pernah lepas dari cahaya. Ketika dunia tidak lagi mengganggu, seseorang mulai memahami bahwa yang mengacaukan hidupnya selama ini bukan dunia di luar, tetapi dunia yang ia ciptakan sendiri di dalam pikirannya. Pikiran yang terus berputar, ketakutan yang tidak berhenti, dan keinginan yang tidak pernah puas. Semua itu membuat dunia tampak seperti badai yang tak berkesudahan. Para wali mengatasi badai itu bukan dengan melarikan diri, tetapi dengan menghadapinya dari tempat yang hening. Mereka meletakkan perhatian mereka pada Allah, bukan pada kegelisahan yang muncul. Dan ketika pusat perhatian berubah, seluruh dunia pun berubah. Apa yang dulu terasa berat menjadi ringan. Apa yang dulu membuat panik kini terlihat seperti kabut tipis yang mudah ditembus. Dalam keadaan ini, seseorang menemukan rahasia besar bahwa ketenangan bukanlah hadiah dari dunia, tetapi hasil dari penyerahan diri. Ketika ia berhenti memaksa hidup untuk berjalan sesuai kehendaknya, ia mulai melihat betapa banyak hal yang sebenarnya sudah Allah atur dengan sangat rapi. Ia berhenti bertanya mengapa sesuatu terjadi dan mulai melihat bagaimana sesuatu itu mengarahkannya. Para wali sampai pada tahap ini melalui latihan batin yang panjang.
sabar tanpa syarat, ikhlas tanpa duplikasi, dan menerima tanpa keluhan. Melalui itu semua mereka menemukan bahwa dunia sebenarnya tidak pernah berniat menyakiti mereka. Yang menyakiti hanyalah cara mereka memandangnya. Saat dunia tidak lagi mengganggu, seseorang juga menjadi lebih mudah mendengar suara hatinya. Karena tidak lagi diseret oleh tekanan luar, ia mulai merasakan dorongan-dorongan lembut yang membimbingnya kepada kebaikan. Keputusan tidak lagi lahir dari ketakutan akan apa yang akan hilang, tetapi dari keyakinan bahwa Allah selalu menyediakan jalan. Para wali bergerak dengan cara seperti ini, perlahan, pasti, dan selalu merasa dituntun. Mereka tidak menyesali masa lalu, tidak mencemaskan masa depan, karena mereka hidup dalam kesadaran bahwa Allah hadir di setiap detik. Kehadiran itulah yang membuat dunia tidak bisa lagi mengusik kedamaian mereka. Dan ketika seseorang akhirnya mencapai tahap ini, ia menyadari sesuatu yang sangat berharga, bahwa ketenangan tertinggi bukanlah ketika dunia menjadi sunyi, tetapi ketika hatinya menjadi rumah bagi keheningan. Dunia boleh ribut, orang boleh berbicara keras, kehidupan boleh penuh ujian, tetapi hati yang telah menemukan Allah akan tetap tenang seperti danau yang tidak terusik angin. Inilah keadaan para wali yang tampak begitu damai, meskipun hidup mereka penuh cobaan. Mereka telah menemukan pusat ketenangan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Bab 9. Berjalan dengan langkah para wali. Ada satu ciri yang paling mudah dikenali dari para wali. Langkah mereka selalu tenang. Bahkan ketika dunia berlari, mereka tetap berjalan dengan ritme yang lembut, seolah dituntun oleh sesuatu yang tidak terlihat. Langkah-langkah itu bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi cermin dari keadaan batin yang telah lama dibersihkan. Mereka tidak berjalan untuk mengejar dunia, tidak pula berlari untuk menghindarinya. Mereka berjalan karena Allah menuntun mereka berjalan, dan setiap langkah yang mereka ambil seperti membawa kedamaian yang memancar ke sekitar, membuat siapapun yang berada di dekatnya merasa lebih ringan dan lebih tentram. Ketika seseorang mulai belajar berjalan seperti para wali, ia akan merasakan perubahan yang halus namun sangat dalam. Ia tidak lagi terburu-buru mengambil keputusan, tidak lagi menekan diri dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ia mulai memahami bahwa setiap langkah yang diambil tanpa hening adalah langkah yang mengundang penyesalan. Maka ia menaruh hening itu di dalam hatinya selama ia melangkah, seperti seorang pengembara yang membawa air dalam bejana. Dengan hening itulah ia menjaga dirinya dari reaksi yang berlebihan, dari emosi yang meledak, dan dari dorongan-dorongan yang lahir dari ketakutan. Lambat laun ia merasakan bahwa hidupnya menjadi lebih terarah, seolah ada tangan lembut yang memegang bahunya. Para wali berjalan dengan cara yang begitu dalam, karena mereka sadar bahwa langkah kaki manusia selalu diawasi oleh Allah. Mereka tahu bahwa setiap gerakan tubuh adalah bentuk kesaksian. Setiap keputusan adalah bentuk pertanggungjawaban. Itulah mengapa mereka tidak mengambil langkah sembarangan. Mereka bertanya kepada hati, mereka memeriksa niat, mereka menunggu ketenangan turun. Bila hati masih berisik, mereka tidak bergerak. Bila hati sudah jernih, mereka melangkah meski jalannya terasa sulit. Disinilah letak kebijaksanaan mereka. Mereka tidak memilih jalan termudah, tetapi jalan yang paling Allah ridai. Dan karena itulah setiap langkah mereka membawa keberkahan. Berjalan seperti para wali juga berarti membawa cahaya kemanapun pergi. Bukan karena mereka sengaja membuat diri mereka bercahaya, tetapi karena hati yang luas selalu memancarkan ketenangan. Ketika seseorang memasuki ruangan dengan hati yang penuh syukur, suasana ruangan itu akan berubah. Ketika seseorang menenangkan diri sebelum berbicara, kalimatnya pun akan menjadi lebih lembut. Dan ketika seseorang membawa Allah di dalam dadanya, orang lain akan merasakan keteduhan, meski ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Para wali begitu dihormati bukan karena mereka memiliki ilmu yang tinggi, tetapi karena langkah mereka mencerminkan kehadiran Allah dalam diri mereka. Pada akhirnya, berjalan dengan langkah para wali bukanlah tentang meniru gerakan mereka, tetapi memahami apa yang menggerakkan mereka. Mereka berjalan karena mereka percaya. Mereka diam karena mereka yakin. Mereka tenang karena mereka telah menemukan tempat kembali di dalam hati. Bab 10. Keheningan yang mengembalikanmu kepada Allah. Ada satu akhir dari seluruh perjalanan batin yang dijalani para wali.
sebuah puncak yang tidak ditandai oleh kemuliaan lahiriah, bukan oleh karamah yang tampak, tetapi oleh keheningan yang begitu dalam hingga seseorang merasa telah kembali kepada asalnya. Keheningan ini bukan lagi sekadar suasana tanpa suara, melainkan keadaan ketika hati tidak lagi bergerak kemana-mana, tidak lagi mencari apapun, dan tidak lagi memohon apa-apa kecuali Allah. Dalam keadaan ini, seseorang merasakan bahwa dirinya telah sampai di tempat yang seharusnya. Sebuah ruang batin yang sepi dari dunia, namun penuh dengan kehadiran ilahi. Di tempat inilah para wali menemukan kedamaian terbesar yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia. Ketika seseorang mencapai keheningan seperti ini, ia menyadari betapa panjang perjalanan yang telah ia tempuh. Ia pernah mengeluh, pernah tersesat, pernah merasa jauh dari Allah. Namun kini ia melihat bahwa seluruh perjalanan itu bukanlah jarak semakin jauh, melainkan jalan pulang yang penuh pelajaran. Semua rasa sakit, kegelisahan, dan kehilangan ternyata hanyalah alat yang dipakai Allah untuk membersihkan ruang di hatinya. Dan pada akhirnya, ketika ruang itu telah kosong dari kepentingan diri, Allah mengisinya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Keheningan itu menjadi tempatnya bernaung, tempatnya pulang, dan tempatnya menyandarkan seluruh beban hidup. Dalam keheningan tertinggi itu, seseorang mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat manusia sebagai ancaman, tetapi sebagai sesama yang juga sedang mencari jalannya masing-masing. Ia tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk perhatian Allah. Ia tidak lagi melihat waktu sebagai sesuatu yang menekannya, tetapi sebagai sahabat yang membimbingnya perlahan menuju kedewasaan jiwa. Para wali memandang dunia dengan mata yang dipenuhi kasih, karena keheningan mereka telah menghapuskan segala kebencian dan meninggalkan hanya kelembutan. Mereka tahu bahwa siapapun yang datang ke dalam hidup mereka adalah bagian dari takdir yang tidak mungkin datang tanpa izin Allah. Keheningan itu juga memberikan seseorang kemampuan untuk merasakan kehadiran Allah dalam segala hal, bahkan dalam hal-hal yang tampak biasa. Dalam napas yang naik dan turun, ia merasakan penjagaan. Dalam langkah kecil yang ia ambil, ia merasakan tuntunan. Dalam keputusan yang sulit, ia merasakan kekuatan yang bukan miliknya sendiri. Keheningan semacam ini membuat seseorang berjalan bukan dengan keyakinannya sendiri, tetapi dengan keyakinan bahwa Allah bersamanya. Dan ketika seseorang memiliki keyakinan seperti itu, tidak ada lagi ketakutan yang mampu merenggut ketenangannya. Para wali hidup di dalam rasa ini setiap hari, tenang, yakin, dan selalu merasa dekat. Dan pada akhirnya, ketika seluruh perjalanan ini dipandang dari kejauhan, seseorang akan mengerti satu hal, bahwa keheningan bukanlah tujuan akhir, tetapi jembatan menuju perjumpaan dengan Allah. Keheningan para wali adalah cara mereka membuka pintu agar cahaya dapat masuk, agar hati dapat mendengar, dan agar jiwa dapat kembali kepada pemiliknya dengan ringan. Jika hatimu tersentuh walau hanya sedikit, itu tanda bahwa masih ada cahaya yang ingin bekerja dalam dirimu. Jangan berhenti di sini, rawat rasa itu, kuatkan hatimu, dan biarkan Tuhan menuntun langkahmu berikutnya sampai kita bertemu lagi dalam cahaya.